Cek apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Ya, sudah Kak. Baik, selamat pagi dan selamat datang para peserta webinar series Step by Step Guide to Publishing Meta-Analysis Paper in Scopus Journal, Minggu 3 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam webinar series LPDP Semarang dengan topik Step by Step Guide to Publishing Meta-Analysis Paper in Scopus Journal. Webinar ini diselenggarakan oleh komunitas Urdi LPDP Semarang guna menunjang pengetahuan, akademik, dan juga penelitian. Perkenalkan, saya Melin Fitrianita yang akan memandu jalannya sesi webinar pada pagi hari ini. Sebelum memulai webinar, marilah kita dengarkan sambutan dari Lurah LPDP selaku penyelenggara pada webinar kali ini, yaitu kepada Kak Saifan Nasri. Kepadanya kami persilahkan. Halo, suaranya masuk nggak? Masuk, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Mbak Melin untuk kesempatannya. Yang pertama-tama, marilah puji syukur kita sama-sama memanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena memang di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar. Dan pada kesempatan ini juga kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk belajar terkait dengan topik yang di pagi yang kedua ya, setelah yang kemarin, yang berkaitan dengan step by step guide to publishing meta-analysis papers in Scopus Journals. Dan pada hari ini yang saya hormati Pak Dr. Slamet Hartanto, SPT MSc, yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih, matur nuwun sangat, karena kesempatan ini juga yang sangat kami tunggu-tunggu ilmunya dari Bapak untuk bagaimana kami untuk melakukan riset penelitian sehingga ini bisa dipublish di Scopus. Mohon arahannya Pak Slamet untuk kami semuanya. Terus apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia, khususnya divisi PSDM, pada hari ini dan kemarin yang sudah sangat ekstra kerja ekstranya itu, dan juga teman-teman dari divisi yang lain yang sudah membantu. Apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih. Dan terakhir untuk peserta pada webinar hari ini, semoga kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu semaksimal mungkin, insights baru dalam penelitian yang di mana hari ini juga akan dibimbing terkait dengan bibliometrik, sehingga ini bisa menjadi awal penelitian kita juga ya. Dan semoga juga ini bisa segera terpublish di Scopus, baik Q1 maupun Q2. Mungkin itu saja dari saya, karena memang kita lebih lebih banyak waktu yang untuk materi ya ketimbang kata sambutan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Saifan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu acara pastinya webinar dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Slamet Hartanto, SPT MSc. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu ya, yaitu Bapak Dr. Slamet Hartanto, SPT MSc. Ini adalah seorang peneliti
dari BRIN dengan fokus risetnya itu adalah sistem produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup. Selanjutnya, beliau ini telah menyelesaikan studi doktoral dengan bidang sains veteriner di FKH UGM pada tahun 2024, serta mendapatkan gelar master di Kangwon National University, Korea Selatan pada tahun 2018. Fokus untuk kegiatan penelitiannya yaitu adalah di genetika ternak lokal, biokonversi limbah biomasa, dan pengembangan teknologi peternakan berkelanjutan. Selain itu, beliau juga aktif di menulis jurnal ilmiah, baik internasional maupun nasional, khususnya terkait fisiologi hewan, genetika kesuburan, serta inovasi pakan teknologi peternakan. Kepada Bapak Dr. Slamet Hartanto, SPT MSc, apakah sudah bergabung? Ya, Assalamualaikum, sudah Mbak. Oke. Sebelumnya saya izin mengingatkan untuk waktu pemaparan materi selama 45 menit, ya Pak. Selanjutnya ada sesi tanya jawab selama 15 menit. Langsung saja kepada Bapak Slamet Hartanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga teman-teman LPDP sudah mengundang saya untuk berbagi ilmu, Nggih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Hartanto, saya peneliti di BRIN. Eh, Pada pagi ini saya diminta teman-teman LPDP untuk berbagi ilmu. Jadi kalau berbagi nanti mungkin ada yang paham, nanti bisa saling koreksinya. Oke, untuk share saya sendiri langsung berarti ya, Mbak ya. Share materi ya. Saya bisa nge-share ya, Bisa Bisa Bapak. Pak, nanti. bisa ya. Baik, Rabbi Sholli Sadri wa Yassir. Ya, afqahu qawli. Baik, terima kasih. Eh, Ya, pada pagi ini saya pengen berbagi step by step bagaimana melakukan meta analisis. Pada presentasi kali ini ini sudah terlihat ya Mbak ya, nomornya saya. Sudah, Nggih. Sebuah introduksi untuk melakukan penelitian meta analisis. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas itu saya membagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, bagian pertama saya akan mencoba menerangkan apa itu konsep analisis dan apa komponen dari meta analisis sebelum kita melakukan penelitian. Di mana konsep ini kita akan melihat definisinya apa sih meta analisis itu, kemudian bagian-bagiannya atau komponen pentingnya yang terdiri dari effect size, analysis model, confidence interval, heterogeneity, dan population biasnya. Setelah kita memahami ini, mudah-mudahan waktunya cukup 45 menit. Lanjut kita akan melakukan tahapan pada metasis. Ya mungkin kalau ada waktu nanti kita langsung praktek ya. Nanti datanya sudah saya kasih ke teman-teman, ke panitia. Nanti saya kirim Excel juga, nanti dicoba oleh teman-teman. Oke, memasuki langsung aja yang pertama mengenai konsep meta analisis. Apa sih meta analisis itu? Meta analisis itu adalah suatu analisis yang mengintegrasikan dua atau lebih studi untuk menghasilkan satu single effect size namanya atau conclusion dari grup-grup itu. Biasanya malah meta analisis digunakan untuk mencapai konklusi yang robust, tegas dan lebih terpercaya ya, signifikan. Karena dia digunakan untuk menganalisis daripada kita membaca banyak jurnal. Kemudian kita berusaha menyediakan apa sih isi dari jurnal itu menjadi satu kesimpulan. Jadi eh, peneliti lain tidak perlu membaca banyak jurnal, tapi membaca jurnal konklusi kita. Jadi hanya yang saling berseberangan atau kontras, kita analisis akan menjadi kesimpulan yang menyimpulkan hasil-hasil dari penelitian itu. Kemudian tadi meta analisis itu menggunakan data
studi sebelumnya. Jadi kita tidak melakukan penelitian primer, tapi mengambil data hasil penelitian sebelumnya. Terus bedanya apa meta-analisis dengan systematic review? Yang pertama, systematic review itu hanya menghasilkan summary atau ringkasan dari studi. Ini biasanya penelitinya meringkas. Ini lebih ke arah subjektif. Sedangkan meta-analisis itu mengkombinasikan studi result. Jadi menggunakan data-datanya yang akan dikalkulasi menggunakan statistik dan akan menghasilkan estimasi treatment yang lebih precise atau lebih lebih tepat, ke arah tepat. Kemudian sistematik itu hanya mensintesis finding dan identifikasi gap. Jadi gap ini lebih ke arah quality data, hanya menggunakan quality. Jadi tidak menggunakan kuantitas data. Ini lebih banyak cenderung ke subjektivitas seorang peneliti. Tapi kalau meta analisis kita kurangi subjektivitas dengan menganalisis data-data dari penelitian sebelumnya yang akan menghasilkan suatu konklusi yang kuantitatif. Jadi ini perbedaan systematic review dengan meta analisis. Meta analisis ini adalah studi yang lagi hot atau perkembangannya tuh eksponensial, cepat. Dilihat dari tren publikasi dari tahun 9 dari awal 50 sebenarnya dari meta analisis sudah lama, cuma baru berkembang pesat itu di tahun 90-an sampai sekarang dengan dilihat dari tren publikasinya. Kenapa kok meta analisis perkembangannya eksponensial? Karena akan menghasilkan estimasi yang lebih tepat karena menggabungkan estimasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dia tidak dari penelitian tunggal, tapi dari beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan akan disimpulkan lagi menjadi suatu estimasi yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, meta analisis ini tidak membutuhkan dana yang besar. Meta analisis cukup menggunakan free open source software. Contoh untuk database cukup menggunakan Scopus, Google Scholar, PubMed, Web of Science, dan untuk statistical analysis menggunakan open source juga, R program, OpenMe, Python, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan meta analisis itu sekarang lagi trending istilahnya kalau orang anak zaman sekarang ya. Kemudian kita lanjut, apa sih meta analisis dan bagian-bagian apa saja? Meta analisis di sini kita lihat dari tabel ini, dari yang saya tampilkan. Yang pertama bagian dari meta analisis itu adalah size-nya. Nanti kita akan bahas apa itu effect size. Kemudian yang kedua adalah model analisis yang digunakan. Bisa fixed model, random, dan mixed model. Yang ketiga, confidence interval atau derajat jangkauan meta-analisisnya ini. Derajat kepercayaannya. Kemudian yang keempat, overall effect size. Terus yang kelima, mohon maaf ini kelima ini adalah P value-nya. Yang kelima dilihat di sini adalah P value, signifikansi dari efek size tersebut. Tidak lupa yang paling penting adalah heterogeneity dari studi yang kita lakukan atau meta-analisis yang kita lakukan. Jadi ini nanti saya akan bahas ada 6 bagian ini. Yang pertama, komponen dari meta-analisis itu namanya effect size. Apa sih effect size itu? Itu adalah dimensionless estimasi yang mengindikasikan arah dan tinggi dari derajat ketinggian dari effect size-nya. Jadi pokoknya diukur pengaruh treatment dan kontrol itu dibandingkan dan diukur namanya nanti kesimpulannya bernama effect size. Effect size ini ada 2 tipe. Yang pertama continuous data,
yang kedua namanya binary atau dichotomous data. Untuk continuous biasanya itu ada standardized means difference dan means difference atau standardized means difference. Kemudian untuk ini biasanya yang continuous data ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang menggunakan satuan seumpama meter atau konsentrasi, tinggi konsentrasi atau seperti apa dan lainnya. Kalau untuk biasanya digunakan untuk teman-teman di penelitian penyakit ya. Ini bagaimana apa pengaruh dari pengobatan itu. Jadi efektif atau tidak, tinggi atau tidak. Jadi hanya dua. Atau berapa persen meningkat atau menurun itu. Seperti itu. Kalau untuk binary data. Contohnya kalau untuk efek size yang berupa continuous data yaitu pengaruh konsentrasi LP darah antara dua pasien, yaitu yang diabetes dan tidak diabetes. Ini jadi konsentrasi. Standar konsentrasinya minusnya standar minusnya berapa? Kalau untuk binary data biasanya digunakan untuk seperti effectiveness vaksin terhadap tuberkulosis. Jadi efektif atau enggak atau hanya menurun atau meningkat. Jadi cuma data itu menurun atau meningkat. Minus atau plus. Kemudian yang kedua, bagian dari meta analisis namanya model analisis seperti apa. Kalau untuk yang pertama namanya effects. Itu dia hanya menganggap bahwa sampel yang studi yang kita gunakan itu berasal dari studi dengan lingkungan yang sama. Contoh kita melakukan meta analisis untuk mengukur skor attitude. Peneliti-peneliti itu meneliti hanya seumpama di Pulau Jawa saja atau di satu universitas. Studinya si A akan menghasilkan kesimpulan seperti ini. Si B akan menghasilkan konsentrasi seperti ini. Jadi, tetapi lingkungan atau environment-nya itu, sampelnya itu berada dalam satu lokasi yang dianggap mirip. Cuma kayak di satu universitas atau Pulau Jawa. Tapi yang kedua namanya random effect size. Jadi means-nya itu akan berbeda. Contoh, kita akan mengambil skor prestasi atau aptitude dari semua universitas di Pulau Jawa. Kalau yang tadi, seumpama cuma di Undip. Jadi sampelnya sama karena sama-sama di Undip. Tapi kalau random effect, dia akan mengukur skor prestasi dari seluruh universitas Indonesia. Skornya seperti apa sih? Apakah dia mengukur Frenchman atau mahasiswa baru. Jadi pertama tadi mengukur indeks prestasi dari mahasiswa baru satu universitas. Kemudian kalau yang kedua model random itu digunakan untuk mengukur indeks prestasi dari mahasiswa baru seluruh wilayah Indonesia, Universitas Indonesia. Jadi contohnya seperti ini, yang fix tadi dia kalau yang fix tadi, dia hanya ada means-nya sama, karena ini standar dari universitas yang sama. Tetapi ini bisa menggunakan namanya fixed effect model. Tapi yang kedua, karena penelitinya atau yang kita ambil itu penelitian dari seluruh universitas di Indonesia, maka means-nya akan berbeda-beda, indeks prestasinya beda-beda. Cuma yang di Undip, means-nya itu 3, tapi kalau di Hasanuddin miss-nya bisa 4. Jadi nanti kita menggunakan namanya random effect model. Karena sampel yang digunakan itu istilah mudahnya itu tidak sama. Keragamannya tidak sama. Tapi kalau yang di effects model, keragamannya itu sama karena di satu lingkungan. Itu untuk analisis modelnya. Komponen yang ketiga namanya confidence interval. Apa sih itu? Itu adalah distribusi dari sampel kita dengan derajat 5%. Jadi dilihat ini adalah means-nya di tengah, kalau di meta analisis ada means-nya. Kemudian yang garis panjang ini adalah
bagian bawah dan bagian atas distribusi dari hasil nilai yang kita teliti. Ini tidak signifikan karena dia tidak, ini signifikan, mohon maaf, ini signifikan karena dia tidak, uppernya itu tidak menyinggung dari rata means-nya ini, means non-treatment namanya ini. Ternyata dia tidak menyinggung, berarti jangkauan hasil itu C-nya itu tidak bersinggungan dengan ini. Akhirnya dia akhirnya dia signifikan. Sedangkan yang ini non signifikan karena means-nya sudah di sini, tapi CI-nya itu bersentuhan dengan ini namanya means non treatment-nya. Jadi signifikan dan tidak signifikan. Bagian yang keempat, tidak kalah penting adalah nama heterogeneity test. Apa heterogeneity test itu mewakili atau menunjukkan variasi dari hasil meta-analisis yang terkait dengan populasi, outcome, resiko bias, dan studi dan faktor-faktor lainnya. Hal ini kenapa heterogeneity sangat penting? Karena nanti ini bisa akan menunjukkan seberapa kuat efek sesnya, atau ketika yang hasil meta analisis dinyatakan signifikan, terus kita lanjut heterogeneity-nya. Heterogeneity-nya signifikan apa enggak? Nah, kalau tidak signifikan, kalau heterogeneity-nya signifikan, itu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap meta analisis kita. Heterogeneity test itu diukur menggunakan namanya Q-test atau Chi-square test atau coherent test. Ini akan menunjukkan untuk menentukan heterogeneity pada meta analisis kita. Ketika p-value-nya lebih kecil dari 0,1, berarti heterogeneity atau keragaman pada data studi yang kita ambil ada signifikan, ada pengaruh keragaman. Setelah kita ada pengaruh keragaman, kita lanjutkan berapa sih derajat keragamannya, diukur menggunakan namanya I kuadrat atau indeks kuadrat statistik yang mengindikasikan berapa atau magnitude dari heterogeneity. Ketika hasilnya I kuadratnya di bawah 40%, berarti heterogeneity itu tidak, keragamannya itu, pengaruh keragaman tidak terlalu penting. Tetapi ketika I kuadrat lebih dari 75%, maka dianggap heterogeneity-nya sangat tinggi. Hal ini selanjutnya kalau di heterogeneity sangat tinggi akan dilanjutkan namanya tes lebih lanjut. Namanya meta-regresi maupun subgroup analysis. Kita lihat no heterogeneity ketika p-value dari Q-test-nya lebih besar dari 0,1 dan I kuadrat kurang dari 40, itu mengindikasikan bahwa hasil studi dari eh, studi yang kita pakai, data dari studi yang kita pakai, berarti itu sangat konsisten. Tapi ingat, ini tidak selalu konsisten. Tidak selalu berarti konsisten atau identikal atau identik. Kalau jumlah studi yang kita lakukan itu kecil atau confidence intervalnya itu sangat lebar. Dan kedua, ada beberapa data yang tidak masukkan. Tapi kalau ini jumlah numbernya besar, weight-nya kecil, dan tidak ada pull report, kalau sangat konsisten, berarti itu hasil penelitiannya sangat valid. Itu. Ketika no heterogeneity berarti kita menggunakan karena mungkin studi itu diambil dari populasi yang sama atau yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi keragamannya tidak ada, hampir identikal hasil. Contoh seperti ini, ketika kita memberikan pengaruh obat Paramex kepada orang dewasa, kecil maupun ibu-ibu, hasilnya itu sama, mirip.
hanya mirip. Berarti itu hasil dari obat Paramek itu sudah sangat valid. Jadi kita menggunakan namanya efek model. Jadi hasilnya ini sudah kuat untuk statistiknya, sehingga tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Berarti karena fix model tadi, berarti efeknya benar-benar dari si obat itu, baik dosisnya dan berapapun akan sama hasilnya. Tapi ketika heterogeneity-nya tinggi, P diindikasikan oleh P-nya kurang dari 0,1, I kuadratnya lebih dari 70%, berarti variasi dari obat studi dengan menggunakan obat yang sama itu biasanya sangat berbeda-beda. Ini mungkin dipengaruhi oleh jumlah dosis dari penelitian yang kita gunakan itu orang-orangnya menggunakan yang berbeda-beda. Berarti hasilnya akan kita lanjutkan, kita menggunakan namanya meta-analisis yang menggunakan random effect model. Setelah kita gunakan random effect model, kita perlu analisis lebih lanjut, yaitu meta regresi untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap variasi hasil penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan namanya subgroup analysis. Yang tidak kalah penting ada namanya publication bias. Walaupun hasil kita bagus, tapi ketika terindikasi bias, itu akan mengacaukan kesimpulannya. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan karena biasnya tinggi dari penelitian yang kita gunakan. Sehingga kita tidak berani mengambil kesimpulan yang robust atau yang tegas karena kita hanya berbicara ada indikasi treatment itu seperti ini. Kita tidak berani mengambil kesimpulan tegas kalau publikasinya terindikasi biasnya tinggi. Bagaimana melakukan tes untuk mendeteksi publikasi? Ada tiga sebenarnya, tapi yang biasa dipakai dua. Namanya funnel plot, itu bentuknya yang seperti ini, funnel plot. Itu ketika dia tidak simetrik, ketika dia simetrik, itu indikasi bahwa biasnya sangat kecil. Sedangkan ketika dia tidak simetris, ini sebaran dari ini data-data yang digunakan dari penelitian ya. Jadi ketika simetrik itu berarti penelitian itu low bias atau biasnya sangat rendah. Tapi ketika tidak sama antara kanan dan kiri itu nanti atau asimetri funnel itu terindikasi biasnya sangat tinggi atau potensial bias. Nah, ketika kita deteksi seperti ini, kita kan tidak tahu ini simetris apa tidak. Maka dilanjutkan namanya uji Iger test. Iger test itu mendeteksi atau mengkuantifikasi dengan angka dari funnel plot ini. Nah, ketika Iger testnya p-value-nya malah kurang dari 0,05, itu menunjukkan bahwa resikonya sangat tinggi. Tapi kalau p-value-nya lebih dari 0,05 berarti low resiko publication bias. Jadi kebalik dengan p-value yang biasanya ya. Kalau kita lihat di sini p-value-nya Iger test-nya 0,630, berarti mengindikasikan bahwa hasil penelitian meta-analisis kita ketika efek size-nya berpengaruh, heterogeneity-nya rendah, dan publikasinya seperti ini, publikasi biasanya seperti ini, P-nya lebih dari 0,05, menghasilkan kesimpulan meta-analisis yang sangat robust dan reliable. Nah, pada tahap kedua, bagian yang kedua, kita akan melakukan meta-analisis. Ini tahapan berdasarkan pengalaman saya ya, atau saya rangkum dari beberapa sumber sumber panduan dari beberapa tulisan. Ini saya sederhanakan supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan dulu apa riset question-nya.
Kemudian dari question kita ada tahap kedua, itu namanya search strategi atau strategi pencarian included data. Yang ketiga, data ekstraksi dan preparasi. Yang keempat, kita melakukan analisis. Yang kelima, bagaimana kita melaporkan hasil meta-analisis kita. Oke, kalau yang pertama, yang mengenai bagian research question, saya pribadi biasanya menggunakan rumus PICO atau Population Intervention Comparison dan Outcome. Jadi saya menjadi 4. Ini kebetulan saya di penelitian bidang peternakan, saya menggunakan populasinya apa. Saya pengen melihat pertama intervensinya apa, quercetin. Kemudian pada apa? Pada hewan. Hewannya hen. Kemudian dibandingkan dengan apa? Quercetinnya dibandingkan dengan non quercetin. Quercetin ini adalah pakan tambahan. Terus kemudian apa yang pengen saya amati di outcome-nya? Di outcome-nya saya melihat saya pengen lihat egg production dan egg quality-nya. Akhirnya muncul research question, apakah suplementasi quercetin meningkatkan produksi telur dan kualitas telur pada ayam betina? Nah, itu keluar. Ketika Pico saya gunakan, akhirnya saya turunkan ini untuk menjadi keyword yang akan saya gunakan pada search strategi. Jadi dari populasi hen, keywordnya kalau hen itu apa aja variasinya? Bisa hen, hens, tapi saya pakai asterisk ini supaya dia menjangkau ada yang hen, ada yang hens. Kemudian apalagi selain hens, karena dia kan ayam. Akhirnya saya bikin kata kuncinya hens or chicken. Kalau quercetin ya quercetin saja. Sebenarnya anti flavonoid tapi terlalu luas. Saya pakainya akhirnya quercetin saja. Kemudian kontrol ya nggak kita gunakan. Kemudian outcome-nya apa sih? Egg production dan egg quality. Saya gunakan egg saja. Ke ini kita ada asterisk itu bisa mencakup berarti X X production or egg quality. Jadi kita istilahnya kita persingkat dengan tanda X ini ya. Setelah kita ada research question, kita harus mendefinisikan namanya kriteria included and excluded. Jadi kita definisikan dulu. Untuk excluded kriteria, saya pengen yang tidak full text saya singkirkan, yang in vitro study saya singkirkan, yang review study saya singkirkan karena saya mengambil data, saya jadi membutuhkan studi atau artikel dengan data original. Kemudian yang artikel yang tidak mengamati pemberian quercetin saya singkirkan juga. Kemudian menggunakan quercetin tapi bukan pada ayam, saya singkirkan juga. Saya masuk dalam kriteria excluded. Kemudian ternyata studi itu tidak ada kontrol. Jadi meta analisis harus ada kontrol dan harus ada kontrol. Jika tidak ada kontrol dan tidak ada varian, saya masukkan dalam kriteria excluded atau saya singkirkan, tidak kita gunakan. Ada semua, udah original, sudah pemberian quercetin, studinya pada hewan, pada chicken, dan ada kontrol ada varian, tapi ternyata dia tidak mengevaluasi egg production dan egg quality, makanya saya singkirkan juga. Jadi kita harus mendefinisikan ini dulu. Setelah research question, tahap kedua namanya search strategi. Tadi kita sudah nulis ya di strategi, tadi kita sudah membuat namanya keyword. Kemudian saya masukkan ini contoh di Scopus. Pada Scopus tadi, saya yang pertama adalah P-nya, populasi apa? Ternyata populasinya adalah hen. Jadi saya kasih asterisk, N pada apa? I-nya intervensinya quercetin, kemudian apa lagi? Pada egg. Jadi outputnya saya gunakan ini. Ingat ini nanti pas apa namanya? Kita harus catat. Jadi kita catat apa sih strateginya seperti apa, hasilnya berapa. Kemudian, nah ini yang kedua web app science. Ini saya kalau di kantor buka web app science ya, di rumah nggak bisa ini. Jadi intinya kita di Scopus di pencarian gunakan seperti ini. Ini populasi, ini adalah intervensinya, ini adalah outputnya, outcome. Kemudian dan ingat pas pencarian ini nanti
kita harus lampir kapan sih kita melakukan pencarian ini, karena bisa jadi ketika penelitian kita kan panjang. Ketika kita search-nya pada bulan Desember, kemudian kita belum tulis nih, kita baru nulis bulan-bulan di Februari, maka antara Desember Februari kemungkinan ada tambahan penelitian atau tambahan orang yang publish tadi. Jadi kita harus nulis kapan kita mengambil data ini supaya untuk mengurangi bias ketika ditanya ini ada yang baru ternyata belum mencakup punya kita. Jadi kita harus jelas kapan kita melakukan seperti ini. Setelah tadi di included setelah di strategi dapat hasil ya, kita harus mengikuti namanya protokol PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Jadi kita harus mengikuti seperti ini. Ini adalah protokolnya seperti ini. Tadi saya sampaikan, tadi ada beberapa database yang kita ambil. Saya tadi ngambil dari Scopus dan web saya. Kapan saya melakukan pencarian kita tulis. Kita mencari pencarian selama 1 hari aja, selama tanggal 7 Oktober tahun 2004. Kita harus tulis di sini. Kemudian kita dari hasil pencarian itu kita kumpulkan judul-judulnya atau artikelnya secara meta dulu atau secara apa ya judul-judulnya dulu. Kemudian kita yang pertama kita lakukan apa? Kita harus menghapus karena ini kan saya dua web ya database harus menghapus yang duplikat. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara manual. Jadi kalau manual itu kita copy judulnya, masing-masing judulnya itu copy, kemudian taruh di Excel. Dari kita banding antara Web of Science dan Scopus, makanya kita hapus manual. Bisa juga menggunakan reference manager, bisa Zotero maupun Mendeley. Jadi dari Web of Science dan Scopusnya kita klik, kita ekstrak namanya CSV-nya atau risk-nya, kemudian kita masuk dari Scopus kita masukkan, dari Mendeley kita masukkan. Nah, dari reference manager nanti kan akan deteksi mana yang duplikat atau sama. Dari situ kita hapus. Kemudian setelah terhapus, nanti kita screening lagi judul dan abstraknya. Nah, tadi saya sudah menentukan di awal adalah excluded kriteria. Jadi ketika saya lihat judulnya ini dan abstraknya saya mengapply excluded kriteria saya. Yang pertama apa? Pertama tadi bukan full text. Jadi nggak ada full textnya, hapus, kita keluarkan. Bukan bahasa Inggris kita keluarkan juga. Saya mau yang basis. Kemudian ini ternyata in vitro study kita buang, review study kita buang. Dan kemudian ternyata bukan study kita buang. Nah, akhirnya dapat 84 artikel. Terus dari 84 setelah di screening dapatnya 31. Ini ada yang mungkin bukan quercetin dan lain-lain. Ini screening studi pada titel dan abstraknya bisa sama seperti yang tadi. Bisa menggunakan manual maupun risk manager seperti Zotero maupun Mendeley. Kemudian setelah titel dan abstraknya kita screening, kita harus mengtes atau mengkaji isinya dari artikel tersebut. Yang pertama, apakah ada kontrolnya? Berarti kontrolnya ini kurang misalnya ini. Kalau tidak ada kontrolnya, buang atau kita tidak pakai, kita exclude. Tidak ada varians namanya ada standar deviasi dan lain-lain. Kita tidak ada dari yang kita akses full text-nya tidak ada SD ataupun standar error ataupun confidence interval di penelitian itu tidak ada, berarti kita tidak gunakan. Yang yang ketiga, ternyata setelah kita teliti, ternyata equality-nya tidak ada data atau parameter yang untuk kita gunakan. Ternyata tidak ada juga kita exclude. Setelah kita
kita lihat, kita dapat ke ini, kita tidak lupa harus melihat satu-satu atau daftar pustakanya. Namanya screening atau teliti satu-satu di daftar pustakanya. Barangkali ada yang tertinggal. Jadi ini kan tanggal 7 saya nyari nih. Tapi saya sudah melakukan tahap ini sampai di tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober ini saya membaca satu-satu daftar pusaka dari masing-masing studi ini. Jadi daftar pusakanya saya baca masing-masing apakah ada yang tertinggal atau studi dari Quercetin yang belum masuk dalam. Ternyata saya menemukan 3 judul yang belum tercover dari full text article assessment ini. Jadi ketika diakses tadi 31, kita exclude 4, ini tambah 3, ini harusnya 10 ini. Ini mohon maaf ini belum ditambahkan karena belum saya tambahkan ini. Ini harusnya 30 karena di exclude 4 tambah 3. Jadi ini jadinya nanti 30. Dan 30 studi ini yang kita gunakan untuk meta analisis. Setelah dapat 30 artikel, tahap selanjutnya adalah kita melakukan data ekstraksi dan preparasi. Ekstraksi yang pertama, kita tulis karakteristik dari artikel tersebut. Bisa studinya siapa, tahun berapa, negara. Ini bebas ya, tergantung teman-teman mau kriteria seperti apa yang ditampilkan di sini. Kalau saya kemarin studinya siapa, tahun siapa, negaranya mana, kemudian ternak yang digunakan itu bangsa dari mana. Kemudian eh, ini adalah moderator namanya. Kapan treatment itu di umur berapa treatment itu diberikan dan berapa lama quercetin itu diberikan. Ini namanya moderator. Kemudian formnya seperti apa sih quercetin diberikan? Apakah ekstrak, apakah tanaman dari sumber tanaman. Kemudian dosisnya berapa. Ini adalah informasi yang dibaca untuk nanti orang preview artikel kita ya. Kita nanti akan membaca ini. Kemudian setelah kita tulis karakteristiknya, kita ekstrak datanya dan dipreparasi untuk analisis di software R. Yang pertama, kita biasa ekstraksinya di Excel. Saya gunakan di Excel. Bagian yang pertama adalah kontrol. Kita lihat nih, kontrolnya apa saja. Dari kontrol, treatment kontrol itu apa aja bagian yang kita gunakan. Pertama, wajib harus ada jumlah sampelnya. Yang pertama studi dulu. Studi, kemudian jumlah sampelnya berapa. Kemudian range-nya berapa, kemudian variansi atau SD-nya berapa, standar deviasi. Ini wajib kalau dalam meta analisis yang ini sebenarnya adalah dasarnya wajib. Kemudian kita juga membandingkannya dengan treatment. Treatment juga harus ada jumlah treatmentnya yang diberikan quercetin, kemudian means-nya hasil dari yang diberi quercetin itu seperti apa, variasinya seperti apa. Kemudian kita tulis moderatornya. Moderator itu yang mungkin berpengaruh terhadap apa ya hasil meta analisis yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika heterogenitnya tinggi, mungkin penelitian ini dosisnya berbeda-beda. Ini seperti ini kan dosisnya berbeda-beda dan durasinya berbeda-beda. Makanya saya jadikan moderator. Barangkali nanti heterogenitinya akan tinggi, sehingga kita nanti akan lebih lanjut menguji pengaruh dosis dan durasinya. Nah, ketika studi, kita dapat artikel nih, dapat artikel yang sudah sesuai kriteria kita. Ternyata dia datanya itu tidak menyajikan standar deviasi. Dia menyajikannya standar error maupun confidence interval. Kita harus hasil SE maupun CI-nya harus kita convert ke standar deviasi. Rumusnya adalah seperti ini. SE sama dengan SE dikalikan kuadrat dari jumlah sampel. Atau ketika CI, SD-nya itu adalah akar dari jumlah sampel dikalikan upper CI dan dikurangi lower CI dibagi 3,92. Ini adalah teorinya Higgins.
Kemudian tapi ketika sampelnya atau studi kita itu eh, kurang dari 60, maka kita harus harus melihat ini 3,9 ini harus diganti dengan nilai yang ada di T distribusi. Jadi ini 3,92 ini ketika studi yang kita pelajari lebih dari studi yang kita pakai untuk meta-analisis itu lebih dari 60. Tapi ketika kurang dari 60, kita harus melihat di T distribusi. Nah, setelah sudah diekstraksi dan dipreparasi, maka kita akan melakukan analisis. Kalau software yang saya gunakan adalah free open source software, yaitu R program. Yang pertama adalah data kita masukkan di sini, kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan, kita akan menghitung namanya variance dan means dari masing-masing studi. Ini sudah ini adalah seperti ini mulanya di R-nya. Setelah ketemu Y dan means dan variannya, kita akan melakukan meta-analisis dengan menggunakan, karena studinya berbeda-beda, kita akan menggunakan namanya random effect model. Setelah dikalkulasi, ini mohon maaf. Kalkulasi ini adalah rumus seperti ini. S kalkulasi. Measure ini adalah effect size. Nanti di sini effect size-nya kan tadi ada eh, relatif risk ya, ada odds ratio maupun standar deviasi. Standar means difference. Ini effect size, measure tergantung kita mau lihat apa effect size-nya. Kalau standardized means difference berarti kita tulis SM. Kalau untuk odds ratio itu teman-teman di kedokteran biasanya efeknya tanda petik OR tanda petik lagi. Kemudian ini adalah means dari treatment, means dari standar deviasi dari treatment, jumlah sampelnya berapa. Kemudian datanya dari mana datanya kan data dua ini. Setelah kita lihat pengaruh individu, kita akan melihat pengaruh overall effect dengan melakukan meta analisis. Rumusnya adalah seperti ini di R. RAS ini bebas ya, kalau ini bebas, tapi yang harus Pak Paton adalah ini. RMA, YSI, VI, dan dataset. Dataset ini adalah hasil dari kalkulasi ini. Nah, ketika meta-analisisnya ternyata heterogeneitinya tinggi, hasilnya positif atau yang hasil efeknya berpengaruh, p-value dari efek berpengaruh, heterogenitasnya tinggi, maka kita akan melakukan namanya meta-regresi. Di meta-regresi ini kita menggunakan namanya mix effects model untuk mengetahui mungkin efek tadi dengan heterogenitinya tinggi dipengaruhi oleh pengaruh dosis. Jadi setiap individu studi tadi dosisnya berbeda-beda. Maka akan lihat seberapa besar sih pengaruh dosis terhadap hasil meta analisis kita. Setelah sudah meta analisis dan meta regresi sudah kita lakukan, kita juga akan mengukur publication biasnya. Rumusnya adalah seperti ini. Ini untuk Eiger test, reg test, res. Kemudian ini funnel plotnya. Untuk reporting ada pelaporan pada artikel ya. Bisa untuk ini adalah tipe 1. Tipe 1 nanti ada 2. Ini tipe 1 biasanya kalau saya lebih suka menggunakan tabel ini karena parameter yang saya amati itu sangat banyak. Kalau saya menggunakan namanya forest plot itu akan terlalu banyak gambar. Jadi saya ringkas dalam tabel saja. Nah, di tipe 1 apa yang harus kita tampilkan? Yang pertama apa sih parameternya? Jumlah sampel atau jumlah studi yang kita bandingkan. Ini namanya studi yang kita bandingkan ini atau jumlah sampelnya. Ini berarti ternyata kita membandingkan dari 27 studi. Tadi kan 30. Ini beda ya, studi artikel ya. Yang kita kumpulkan tadi 30 artikel.
30 artikel itu dalam satu artikel itu bisa jadi ada beberapa studi. Jadi studi satu, studi dua. Jadi kalau ini membandingkan studinya. Kemudian yang apa kita tampilkan? Kita tampil kontrol means-nya seperti apa dan standar deviasinya. Kemudian efek size-nya, ini adalah efek size-nya. Kita tampilkan dan confidence interval-nya kita tampilkan, signifikasinya kita tampilkan. Ternyata ada tidak signifikan yang ALH ini. Kemudian setelah p-value kita tampilkan heterogeneity test-nya. Heterogeneity-nya kita tampilkan p-value-nya seperti apa. Ternyata hampir semuanya heterogen atau ke heterogen keragamannya tinggi ternyata. Terdapat keragaman. Berapa derajatnya? Ternyata derajat keragamannya itu sangat tinggi, di atas 70 derajat, 70%. Ketika hasilnya p-value-nya signifikan, derajat keragamannya sangat tinggi, kita perlu namanya metaregresi atau subgroup analisis. Ini mana yang p-value-nya signifikan dan I-nya di atas 70. Ini mohon maaf ini belum tak harusnya di bawahnya sini ada nanti metaregresi kayak ini. Ternyata apa pengaruh coverage-nya ini? Apa yang berpengaruh? Keragamannya ini ternyata. Dosis dari hasil ini adalah seperti ini. Ternyata dosis tidak berpengaruh. Ini ya kalau adalah waktu pemberian. Waktu pemberian ternyata dipengaruhi oleh musim. Dan berapapun musim itu menjelaskan tingkat keragaman dari hasil meta analisis kita. Ternyata dia hanya menjelaskan 24,97%. Ini sangat rendah. Sebenarnya ada faktor lain dari meta analisis kita yang menunjukkan hasilnya. Ternyata dari moderator ini tidak ada eh, hanya kecil R-nya itu yang menunjukkan. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain. Kemudian setelah kita lihat ketika signifikan kita akan melihat polanya. Polanya seperti apa? Dosis. Melihat polanya nanti bisa dilakukan subgroup analisis. Di subgroup analisis kita akan melihat dosis itu polanya seperti apa. Oh ternyata dia polanya adalah linear. Jadi ketika dosis quercetin dosisnya diberikan karena itu berpengaruh, heterogenitasnya tinggi, ternyata dipengaruhi oleh dosis. Lah, dosis itu bagaimana pengaruhnya terhadap treatment? Ternyata dia linear ke atas. Jadi semakin ke kanan, semakin tinggi dosisnya, berpengaruhnya akan semakin ke atas atau positif. Durasinya berapa lama juga akan kita analisis seperti ini. Ini namanya subgroup analysis. Untuk pelaporan yang ketiga, pelaporan tipe 2, ada orang biasanya melampirkan atau langsung gambarnya seperti ini ya. Dia melampirkan forest plot-nya. Jadi di sini itu kita lihat kalau untuk ini adalah efek size-nya. Efek size-nya dia ada dua ini yang continue, ini yang dichotomous atau binary data, binary effect size. Yang ini pertama dia melampirkan efek size-nya, kemudian jenis metodenya, meta analisisnya random, kemudian confidence intervalnya ada di sini. Eh, Nah, ini forest plot-nya. Dari forest plot-nya kita sudah tahu mana studi individu yang pengaruh signifikan. Ternyata ini yang studi 4, studi 1 signifikan, yang studi 1 3, 2 3 tidak signifikan. Kemudian dia melampirkan juga, melaporkan heterogennya dan p-value-nya. Jadi kalau di sini kan berarti overall-nya adalah ini, overall effect size-nya di sini. Ternyata treatment itu pengaruhnya positif dan signifikan. Kemudian untuk risk ratio, kemudian surgery atau pembedahan konvensional dengan new surgery dibandingkan. Ternyata
konvensional konvensional surgery itu resikonya malah akan lebih rendah dengan yang baru secara overall loh ya. Seperti ini. Dia juga menampilkan heterogeneity-nya, menampilkan p-value-nya. Oh, mohon maaf. Sini ternyata tidak signifikan. Oh iya tadi karena p-value-nya tidak signifikan. Ini I-nya juga nol berarti tidak ada heterogeni atau hasilnya konsisten. Berarti rata-rata konvensional dan new itu sama saja risikonya untuk kecelakaan ataupun itu juga rendah, berarti sama. Ini dilihat dari overall effect size, ternyata p-value-nya 0,5, lebih tinggi dari 0,01, kemudian heterogeneity-nya juga tidak ada, berarti tidak ada perubahan. Kalau yang atas tadi I2-nya sama dengan 49%. Biasanya dia akan melakukan sub-analisis ketika p-value PI-nya ini eh, agak tinggi juga ini. Setelah signifikan dan ada heterogeneity, ada keragaman, dia lanjutnya subgroup analysis. Nah, di subgroup analysis itu dilihat section A, pengaruh apa ini dilihatnya. Akan ditampilkan seperti ini. Ini untuk tipe 2, pelaporan tipe 2 yang akan kita sajikan di artikel yang kita tulis. Oke, setelah tadi dilaporkan, kita juga harus melaporkan publication bias-nya. Tadi dari analisis sudah kita tampilkan prosesnya, kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi funnel plot-nya kita terangkan dan ada nilai P-nya. Dari sini pembacanya sudah akan melihat, oh ternyata P-value-nya dari Iger test lebih dari 0,05, berarti publikasinya tidak ada publication bias atau hasil penelitian kita itu robust. Berarti kita berani PD menyampaikan bahwa penelitian kita itu kuat dengan hasil gini dan publikasi kita tidak ada tidak ada publication bias pada hasil penelitian kita. Ya yang itu dari saya. Kemudian kalau teman mau lebih lanjut atau mau belajar lebih lanjut, saya sarankan membaca kalau softwarenya menggunakan software R, saya rekomendasi menggunakan ada mungkin sudah dibagikan panitia ya, ada artikel conducting meta-analysis in R with metaphor package. Jadi nanti kita akan sebentar dengan menggunakan R dan paket ini. Demikian dari saya rasa cukup dan ke Mbak Meli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Selamat atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, apakah sudah ada yang resen ya? Dari kasus saja mungkin dari yang resen, bisa langsung open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Slamet. Ini Pak Adi, Pak. Ji. Ya, Pak, ini mau tanya, kalau Pak Slamet tadi kan menggunakan aplikasi R ya, Pak? Iya. R programming ya. Saya pernah baca browsing itu kalau dengan Watase Uwake itu bagaimana, Pak? Apa prinsipnya sama atau menurut Pak Slamet itu lebih simpel yang mana, Pak? Oh, sebenarnya ini kan saya telah sampaikan ya, Mas. Kelihatan nggak ya? Ini ya. Itu toolnya itu macam-macam, Pak. Ada R program, OpenMe, Python. Itu paling selisihnya juga sedikit dan itu semua diakui sih. Kalau saya kemarin pakai R karena R itu gampang ya, kita tinggal pakai apalagi dia juga open source ya, tidak harus bayar. OpenMe juga tidak harus bayar sih. Cuma saya kemarin pakai R program karena R program. Ini hanya toolnya aja, Pak. Boleh kok pakai OpenMe, Python atau apa tadi Pak, saya malah baru dengar itu. Tadi pakai apa, Pak? Watase itu.
batase. bisa jadi Pak. Bisa jadi Pak. Bisa, saya belum Kebetulan pernah malah itu. kan kalau untuk meta ini kan lebih ke arah kuantitatif ya Pak. Iya, Kalau kuantitatif betul. kan saya kan dulu penelitiannya kualitatif Pak. Jadi kan biasanya kalau untuk Iya, pemula kan ini mencoba untuk meta kan. iya. Kalau kuantitatif itu untuk pemula itu menurut pendapat Bapak itu seperti apa kan? Maksud saya kalau untuk kuantitatif kan bagi saya termasuk baru gitu Pak. Kalau kuali ke kuanti Iya. seperti itu. Kalau menurut saya gini, kalau saya suka yang meta analisis karena kita tidak perlu eh, objektivitas kita, subjektivitas kita berkurang sih. Kalau kualitatif itu kan tergantung penelitinya mau membahasakan kemana sih sebenarnya. Tapi kalau Ya, kualitatif meta analisis ya kita bisa membahasakan, cuma kan kita ada data kuantitatifnya. Jadi gitu. Jadi terukur, lebih terukur. Jadi kalau sistematik yang kualitatif itu kan hanya gapnya seperti ini gitu. Eh, tapi dia tidak teruji secara statistik. Dia hanya teruji dari hipotesis dari data-data yang dikumpulkan. Kalau saya menurut saya gitu. Saya suka yang meta analisis. Meta analisis ini bisa dikombinasi dengan systematic review sebenarnya. Dengan ada data ini tapi juga bisa dipisah, ada systematic review sendiri, meta analisis sendiri. Cuma kalau kualitatif itu, kalau menurut saya kan subjektivitasnya sangat tinggi ya, karena kan tergantung dari penelitinya mau ngambil data yang mana dan dibahasakan dari mana. Tapi kalau untuk analisis, meta analisis, sebenarnya udah ada panduan hasil. Hasilnya seperti ini, kita tinggal apa ya? Ya kita pede aja lah, namanya orang punya pede sama orang yang berteori gitu. Orang yang punya data dengan orang yang berteori dengan menggunakan hasil penelitian sebelumnya. Kalau saya sih pendapat sebenarnya dua-dua punya keunggulan, Pak. Ada yang kalau di sistem review kita bisa menemukan hipotesis baru, tapi kalau di meta analisis kita menemukan conclusion gitu. Tapi kalau systematic review biasanya menemukan hipotesis baru. Gitu, Pak. oh gitu ya. Menurut Jadi saya gitu, lebih Pak. ke arah kuanti, maksudnya penelitian-penelitian pengumpulan penelitian secara kuanti dikumpulkan seperti itu. Kalau yang kuali misalkan gini Pak, contoh Iya, betul. di misalkan saya ingin menguji ya menggunakan meta analisis tadi, karena dari beberapa penelitian kualitatif itu atau mix method seperti itu tidak masalah ya Pak, bisa ya Pak, seperti yang Pak Slamet Bisa, bisa, informasi. bisa, bisa ada ya di meta analisis berapa, terus ada yang jadi bisa dikombin Pak systematic review dari namanya combine toh. Review tapi meta dan sistematik. Jadi datanya kalau ada datanya di meta, tapi kalau nggak ada datanya itu di systematic review digabung jadi satu, jadi penguatnya. Gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet atas informasinya. Oke, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya bisa jawab masih ada ya kakak-kakak atau dari peserta yang lain ada yang bertanya. Baik, terima kasih Kak Andi yang sudah saya bisa langsung bertanya dan menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Selamat. Saya izin bertanya. Untuk pencarian novelty terkait dengan meta-analisis ini, karena tadi sempat disampaikan sudah ada panduan terkait dengan hasilnya. Nah, untuk meta-analisis ini, selain kebaruan dari topik yang belum pernah dianalisis di meta-analisis, apakah ada cara lain, Pak, untuk mencari novelty di meta-analisis ini? Oh, kalau untuk novelty biasanya kalau meta analisis gini ada Mas. Meta analisis itu mencari satu kesimpulan. Cuma mama pengen kalau saya melihat Quercetin ya. Quercetin itu ternyata pada ternak baru digunakan pada ayam. Jadi kesimpulannya ketika pada ayam ini dia signifikan, tetapi di dak atau di bebek belum ada gitu. Jadi kita bisa apa ya memperkuat hipotesis kita gitu kalau di meta analisis atau di meta analisis itu. Kalau untuk gap penelitian biasanya di review atau di bibliometrik. Jadi ini adalah supaya kita semua gapnya itu di bibliometrik. Nah, kita perkuat dengan hasil meta analisis di ternak lain kalau di saya seumpama
di bebek ya. Kemudian analisis bagaimana sih quercetin pengaruhnya terhadap ayam. Nah, kita itu nanti bisa jadi meta analisis sendiri di tinjauan pustaka. Jadi kalau untuk gap dan novelty, ini sebenarnya meta analisis ada novelty-nya sendiri, Mas. Kalau dari karena kita menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh ya. Jadi, kalau ini maksudnya Mas mau meneliti baru gitu, atau kita ditanya novelty-nya apa? Novelty-nya ya berarti kita ada tadi kesimpulan dari studi-studi yang mungkin hasilnya berbeda-beda jadi satu kesimpulan utuh. Tapi ketika kita mencari sumber atau mencari bidang penelitian baru, saya sarankan pakai bibliometrik ataupun systematic review. Tapi ketika meta analisis ditanya, Pak, ini novelty-nya apa? Kok meta analisis Bapak? Meta analisis hasil kesimpulan saya ini. Jadi ada perdebatan dari hasil efektivitas obat. Saya simpulkan dengan meta-analisis. Keterbaruannya menemukan kesimpulan dengan kekuatan statistik seperti ini. Tapi kalau Mas pengen meneliti, mencari gap penelitian, saya rasa banyak bibliometrik ataupun riset rabbit dan lain-lainnya itu bisa gapnya. Kalau untuk mencari tema loh ya, kalau untuk mencari tema penelitian itu bisa pakai bibliometrik, bisa systematic review gitu. Tapi kalau meta analisis itu mempertegas hipotesis kita karena kita ada satu kesimpulan gitu. J, gitu sih caranya, Pak. Ya. Berarti saya simpulkan ini ya Pak, kalau misalkan tadi sudah pernah diteliti oleh Bapak terkait dengan ayam, kemudian ada pemberian pakan di equality dan juga tadi satunya lagi yang variabel lainnya itu. Nah, berarti Hmm. peneliti lain tidak perlu meneliti itu lagi ya Pak, karena sudah diteliti sama Bapak gitu. Perlu bisa Mas. Jadi gini, ayam atau penelitian kan beda-beda jenisnya ya. Kalau saya ternyata di ayam ini ada hasilnya adalah seperti ini bangsa sapi ini. Ternyata seumpama itu hasil penelitiannya dari si ayamnya cukup lingkungan di Pulau Jawa aja. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, itu memperkuat kita hipotesis bagaimana kalau di pulau lain gitu. Studinya di Pulau Jawa itu hasilnya adalah seperti ini. Ke pulau lain seperti apa gitu. Itu secara logika nalar biasanya ya. Jadi kalau ayam itu kan bisa dipengaruhi oleh bangsa ternaknya sendiri atau dosisnya juga sendiri gitu. Gitu, Mas. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin satu lagi terkait dengan artikel yang harus menjadi input, kisarannya berapa ya Pak? Kalau misalkan Biblio kemarin itu kan lumayan banyak. Nah, kalau untuk meta analisis ini disarankan di rentang berapa untuk studi yang dipakai? Sebenarnya secara tersirat itu jurnal tidak mensyaratkan berapa ya. Semakin banyak semakin bagus. Ada yang jurnal cuma ketika penelitiannya masih sedikit masih 8, nah mereka juga ada yang mau. Terutama khusus jurnal-jurnal yang penyakit-penyakit penting itu mereka biasa cuma pakai 8 penelitian atau itu bisa tergantung jurnalnya, Mas. Jadi ada yang mengharuskan dia minimal 10, ada harus mengharuskan dia minimal 15. Tapi ketika topiknya itu seksi atau topiknya lagi emergency 8 pun banyak saya menemukan sudah bisa di peta analisis gitu. Karena emang topik itu baru segitu ditelitinya. Biasanya topik-topik kesehatan itu hanya cuma 10, 8, bahkan ada yang 7 gitu. Itu di Scopus juga ada yang menerima segitu. Tapi kalau yang saya di ayam kayak di hewan-hewan ternak itu ada yang minta 10, 15, minimal 15 atau 20 juga. Tergantung Mas, itu tergantung ada patokan resminya berapa sih. Baik, terima kasih Bapak. J, J sami-sami. Pun, halo, halo. Oh, nggak ada ya? Sudah ada. MC-nya sepertinya masih trouble Bapak. Ah, ini audio. J, 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 Bentar J. deh.
Ada yang tanya enggak ya? Kalau enggak ada yang tanya, saya akan bagaimana cara menganalisisnya sekaligus interpretasinya. Oke, boleh dilanjutkan, Bapak. Jadi saya lanjutkan sih. Oke, ini yang tadi yang saya sampaikan. Share saya masih ya Mas ya? Masih, Bapak. J. Ini tadi saya sampaikan bahwa saya akan mempraktekkan yang dari ini, referensi ini. Hanya nanti teman-teman bisa explore dari sini dengan menggunakan software R. Apa sih? Jadi ini adalah datanya adalah seperti ini, sudah saya masukkan di Excel. Jadi dari reference tadi nanti bisa dieksplor di reference tadi datanya ini ada atau ini nanti saya kirimkan nggak ada. Jadi di reference tadi itu seperti sudah di seperti ini disiapkan seperti ini. Yang pertama trial atau studinya punya siapa, kemudian tahunnya berapa, kemudian treatment positif ini tadi ya pengaruh anu ya vaksin. Ternyata yang diberi vaksin itu yang kena tuberkulosis berapa? Ternyata 4, yang positif tuberkulosis, yang negatifnya 19. Yang negatifnya 119. Kemudian kontrol positifnya yang kena kontrol, yang tidak divaksin, yang positif tuberkulosis negatif adalah segini. Kemudian dia atau absolute latitude ini dari ketinggian di mana sih orang itu tinggal atau studinya di halo atau studinya diambil di daerah mana, ketinggian mana. Kemudian bagaimana dia pengambilan sampelnya. Ada seperti ini. Kalau kita sudah seperti ini, kita masukkan ke R. Caranya adalah seperti ini. Nanti ini komennya ini nanti saya kirimkan ke panitia juga. Caranya adalah mungkin ada yang lebih R-nya bisa makan macam-macam ya untuk memasukkan datanya. Kita masukkan dari sini untuk input kita ke R. Jadi klik from Excel. Tadi kita sudah siapkan di Excel. Kemudian kita cari di mana. Kemudian, nah kita cari ini. Kita masukkan datanya dulu. Nah di sini mouse nah kalau Excel kan tadi cuma satu sheet. Nah sheetnya adalah seperti ini. PCS kita namain apa sheetnya. Karena nama sheet ini akan berpodap komen kita. Oke, kita masukkan. Data kita sudah masuk di R ya. Sudah masuk di R. Kemudian kita melakukan analisis. Nah, tadi sudah masuk di sini data kita. Nah, kita masukkan kontahnya atau sintaknya. Kita kasih nama dat, kemudian ini adalah rumusnya. Rumusnya itu kita mau mengasnya ternyata out ratio, kemudian ah, ini yang treatment positif atau yang terkena yang divaksin dan tuberkulosis, ini yang divaksin dan tidak tuberkulosis, sedangkan ini kontrol atau tidak divaksin yang kena tuberkulosis, dan ini tidak divaksin dan tidak kena tuberkulosis. Kemudian kita ngambil dari mana? Kita ngambilnya dari atau data kita yang masukkan lewat Excel tadi. Sekarang kita run, klik sini. Mohon maaf. Sebelum itu kita harus yang belum punya metafor, kita harus install metafor dulu. Yang belum, nah ini package. Caranya adalah install package metafor. Kita tunggu di install metafornya sampai selesai. Tunggu, mau selesai. Oke, sudah selesai installnya. Setelah kita install metafor,
kita panggil atau kita akan gunakan. Setelah kita simpan, kita akan panggil metafornya. Setelah metafornya kita panggil, kita sudah masukkan data. Tadi habis install, kita panggil metafor, kita masukkan data seperti tadi. Kemudian kita akan mengkalkulasikan efek size masing-masing studi. Caranya adalah rumusnya seperti ini. Nanti akan saya bagi kepada dia kalau ada yang berkenan. Klik. Kemudian setelah dianalisis atau dikalkulasi efek size individu, kita akan melakukan meta-analisis menggunakan random effect model. Rumusnya adalah seperti ini. Bentar, bentar. Rumus. Nah, setelah kita analisis, hasil seperti apa? Kita panggil res atau summary res bisa. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama, metode yang kita gunakan adalah namanya random effect model. Komparasinya 13, kemudian estimatornya menggunakan RML. Terus hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah heterogeneity-nya degree atau magnitude atau besaran heterogeneity studi kita itu dari E kuadrat 92,07%, artinya tinggi heterogeneity-nya. P-nya seperti apa? P-nya heterogeneity, P-nya itu di bawah 0,01, artinya dia terdapat heterogeneity dan atau degree-nya itu sangat tinggi. Ini. Kemudian hasil efeknya atau hasil meta-analisisnya apa? Meta-analisisnya adalah seperti ini. Ini nilai odds rasionya itu 0 minus 0. Jadi di vaksin itu ternyata menyebabkan penurunan gejala tuberkulosis sebanyak 0,7452. Odds rasionya menurun sebanyak itu. Kemudian signifikasinya ternyata signifikan. Jadi pengaruh vaksin untuk menurunkan tuberkulosis signifikan dengan nilai slope-nya atau estimate-nya itu menurun minus 0,7452. Nah, ini adalah confidence intervalnya, lower dan upper. Nah, karena ini hasilnya seperti ini, hasilnya adalah signifikan dengan heterogeneity-nya tinggi, tinggi, kita perlu, oh ini penyajian lainnya juga seperti ini. Ini namanya forest plot-nya seperti ini. Karena signifikan dan heterogeneity-nya tinggi, maka perlu namanya meta-regressi menggunakan mixed effect model. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ternyata heterogeneity-nya tinggi tadi dipengaruhi oleh ini, ablat ketinggian tempat. Ablat itu latitude. Ternyata keragaman atau heterogeneity-nya tinggi itu peneliti itu ketinggian studi atau penelitian itu ketinggiannya berbeda-beda. Diperoleh dari hasil penelitian yang dengan ketinggian beda-beda ngambil sampelnya. Hal bukti dari dia R kuadratnya itu 85,06%. Jadi dia bisa menjelaskan kenapa heterogeneity-nya tinggi dari hasil penelitian kita. Kemudian ternyata ada seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini artinya ini ketinggian tempat itu linier menurunkan tuberkulosis atau penelitian dengan ketinggian atau ketinggian tempatnya lebih tinggi, maka dia akan semakin menurun tuberkulosisnya ketika diberikan vaksin. Dengan p-value-nya 0,0 ini adalah intercept-nya
rata-rata totalnya itu 0, seperti ini, tapi ketinggian tempat berpengaruh menurunkan dari yang tidak diberi vaksin dengan p-value-nya 0,001 atau sekian. Ketika sudah dijelaskan itu, kita akan lihat hasil dari penelitian kita itu, hasilnya itu berisiko nggak, ada publication biasnya nggak, ada biasnya atau tidak. Kita hitung lagi publication biasnya, value Iger testnya itu ternyata p-value-nya itu lebih tinggi dari 0,05. Artinya apa? P-value lebih 0,05 itu tidak ada bias atau potensi biasnya sangat rendah atau sangat kecil. Dilengkapi lagi, nah, kita ini ada namanya funnel plot. Ternyata sebaran studinya itu hampir mirip ya, hampir mirip dan hampir simetri. Gitu. J, saya rasa itu J yang dari saya kembalikan ke teman-teman panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau praktek saya kasih kalau yang udah install R saya kasih di grup di chat ini data yang Excel-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet Hartanto atas materi yang sangat luar biasanya. Jadi makin semangat untuk mengerjakan meta analisis sepertinya teman-teman yang mengikuti ini ya. Hmm. Awalnya untuk saya sendiri sebenarnya juga agak takut nih Pak, kayaknya susah banget meta analisis nih gitu. Kalau systematic review kan mungkin masih bisa disusun dengan kata-kata seperti itu ya Pak. Untuk meta Iya. analisis ini kan benar-benar harus tahu ilmunya dan juga pastinya harus dengan narasumber yang sudah berpengalaman seperti Pak Slamet seperti itu ya. Apalagi seperti tadi coding-coding yang dibutuhkan untuk harus sendiri itu juga pasti sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih banyak untuk ini sudah selesai deh Pak Slamet. Mungkin J. ada sedikit closing statement dari Pak Slamet sebelum kita tutup. J. Ya buat teman-teman yang LPDP ini baru studi semua ya. Tetap semangat, tetap cari ilmu dan apa ya, jangan pantang menyerah ya biasanya. Jadi itu aja sih. Ya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas closing Jadi, statement-nya. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi dari teman-teman, peserta boleh menghidupkan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Yuk, di on cam dulu kakak-kakak. Tunjukkan muka-muka cantik dan ganteng kalian. Ini sepertinya masih pada belum mandi apa gimana ya? Kok pada malu-malu belum mau open kamera? Mungkin bisa dipandu oleh Kak Andi untuk sesi dokumentasi, Kak. Oke, akan saya ambil untuk dokumentasinya, teman-teman semua. Oke, kita ada satu slide ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Ya, sudah. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak atas materi tadi disampaikan oleh Kak Slamet dan juga untuk peserta webinar series pada pagi hari ini yang telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang tadi kita dapatkan materinya bisa diaplikasikan, segera diaplikasikan dan langsung submit jurnal amin, Scopus amin. seperti itu ya. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, Pak. Jenlab ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke.